Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuta Mandalika Channel. Apa kabar semua kawan-kawanku dari Sabang sampai Merauke? Terima kasih sebelumnya telah mengklik video ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan berkah, dimudahkan segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kita kali ini di tanggal 21 Desember kembali lagi kita untuk melihat segala aspek pengerjaan, perkembangan pengerjaan di sirkuit Mandalika melalui dari pesona landscape dari KEK Mandalika khususnya, atau di Pantai Seger dan juga untuk area Bukit Seger. Baik, kita kini akan coba untuk melihat lebih jauh melalui dari Bukit 360 atau di area observasi deck. Baik, dari awal nama Kuta Lombok diubah menjadi nama Kuta Mandalika dan diresmikan oleh Presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Kabinet Kerja telah mengumumkan atau telah meresmikan bahwa KEK Mandalika resmi dibangun dan dibuka. Dan juga untuk mega proyek di sirkuit Mandalika terus saja melakukan pembenahan di segala aspek pengerjaan, baik itu dari PR terbesar yaitu sistem drainasenya dan perapian-perapian di setiap jalan akses maupun di setiap belakang tribun, serta pembuatan parkiran yang luas yang nantinya akan dapat memadai bagi para penonton event-event gelaran World Superbike maupun MotoGP. Jadi dari aspek pengerjaan di kaki Bukit 360 yaitu untuk area generator maupun pompa air untuk saluran menuju ke setiap observasi deck masih saja dikerjakan, serta dari pemasangan batu tempel di setiap tanggul di area parkiran utama dan serta untuk di area belakang tribun masih saja dikerjakan hingga nanti akan dilanjutkan ke pengerjaan seperti biasa dari pemasangan batu tempel di setiap sistem drainase di belakang tribun tambahan, yaitu di sisi antara tunnel kedua. Baik, jadi sirkuit Mandalika PR terbesarnya ialah pembuatan sistem drainase, baik itu dari sistem drainase dari sisi luarnya maupun di area zona tengah serta di area track line sirkuit Mandalika, terus saja melakukan penyempurnaan hingga nantinya akan lebih baik ke depannya. Jadi untuk di area AMP sendiri masih saja terlihat dari beberapa alat berat serta dari truk-truk tronton terparkir untuk melakukan pembenahan kembali yang insya Allah di sirkuit Mandalika ini bercita-cita akan menggelar dari event balap F1, namun dari sirkuit Mandalika kini mendapatkan homologasi grade kedua dari pihak FIA, yaitu dari balapan mobil GT3 dari mobil F2, WEC serta lain sebagainya yang dapat melaju maksimal dari 330 km per jam Namun bagi pecinta Formula One kita berharap untuk tahun-tahun ini untuk akomodasi serta persiapan untuk gelaran F1 dipersiapkan, baik itu dari track lainnya akan ditambah menjadi 5, sekian kilometer agar terselenggaranya event balap Formula One. Baik, kita kini sudah berada di area zona tengah, yaitu dari pemasangan paving block bermotif terus saja dikerjakan di bagian setiap sisinya agar lebih rapi tentunya di area zona tengah ini, dan serta untuk di setiap sisi tanggul di area jalan akses laba-laba ke setiap tribun terus saja dikerjakan, baik itu untuk di setiap sisinya seperti yang ada di depan kita ini. Para pekerja terus bersemangat melakukan pengerjaan untuk pembetonan material batu tempel di setiap jalur drainase maupun tanggul di
jalan akses ini sendiri. Jadi untuk kawan-kawan penggemar World Superbike yang diselenggarakan di tahun 2023 ini di tanggal 3 hingga 5 Maret, mengenai tiket sendiri masih saja belum dirilis dari pihak MJPA maupun dari pihak ITDC selaku dari pengembangan pembangunan di sirkuit Mandalika serta ofisial dari gelaran-gelaran event balap di sirkuit Mandalika yaitu MJPA masih saja berkonsultasi tentang kapan dirilis dari tiket World Superbike untuk tahun 2023 ini. Kita nantikan untuk konfirmasinya lebih jelas dari pihak MJPA maupun dari pihak ITDC. Jadi untuk mengenai dari sistem drainase tribun atau di belakang tribun paket H ya, yang sebelumnya telah dilakukan pengecoran secara manual di area ini ya, dari baik itu dari lebar maupun panjangnya diukur secara langsung di area pengoneksian box unit yang kini telah dilakukan peletakan di setiap pengoneksian box unit oleh para konstruksi. Baik, dan untuk kelanjutan pengerjaan sendiri akan dilanjutkan ke penambahan pengecoran di bagian box unit atau pengoneksian box unit tersebut. Baik, kita kini akan coba untuk melihat dari perkembangan pengerjaan di area belakang pedok maupun garasi, baik itu dari area PLN maupun untuk di area kolam resapan. Untuk perencanaan ke depan masih saja direncanakan baik itu untuk pemasangan paving ya, kemungkinan besar untuk di area kolam resapan maupun untuk area PLN akan dilakukan pembuatan dari modular untuk area PLN maupun kolam resapan agar lebih rapi ya di area tersebut. Baik, sedangkan untuk di area parkiran utama yang sebelumnya telah dilakukan pengecoran selama beberapa hari, kini terlihat sekali dari pengecoran sudah rampung, namun akan dilanjutkan ke bagian cutting ya di setiap area badan parkiran sendiri, dan juga untuk pembuatan ram atau untuk sersan atau garis sersan di setiap dari badan parkiran utama agar lebih tersalurnya jika hujan melanda di sirkuit Mandalika ya, dapat teraliri menuju ke setiap dari sistem drainase yang ada di setiap sisi parkiran utama. Baik, sedangkan untuk dari parkiran tambahan kini terlihat sekali dari pembetonan telah dimulai ya, mulai dikerjakan dari satu hari sebelumnya. Untuk pembetonan sendiri dikerjakan oleh Bunga Raya Lestari serta pengawasan pihak PTPP dan WIKA untuk secara keseluruhan pembetonan maupun dari pengecoran di bagian badan parkiran sendiri. Dan sedangkan untuk di area parkiran logistik masih saja dikerjakan di bagian penghamparan LPA maupun material subbase agar lebih padat ya, dan terus saja diklarifikasi pengecekan secara berkala dari struktur tanah atau struktur LPA atau badan pondasi dasar di area parkiran sendiri. Baik, jadi untuk lebih jelasnya dari pengurasan di setiap sistem drainase yang sebelumnya telah dilakukan untuk pembuatan area manhole-nya ya, ini adalah fungsi utama dari manhole-nya agar lebih terkendali jika ada level air yang berlebihan di area sistem drainase agar lebih mudah disedot oleh truk-truk pengangkut air atau penyedot air untuk disebarkan ke seluruh dari jalan raya ya, pembersihan jalan raya dari segmen ke-1 yaitu dari Bundaran Sunggung hingga ke Bundaran Ombak di kawasan KEK Mandalika sendiri agar lebih bersih untuk di area badan jalan maupun di area median jalan di setiap jalan raya sendiri.
Baik, kembali untuk informasi awal untuk menggelar event balap Formula One. Faktor utama dari selenggaranya event balap Formula One, baik dari untuk sirkuit Mandalika, untuk pembenahan dari track lane sendiri dari 4 km menuju ke 5 km ya. Dan juga untuk sarana prasarana akomodasi dari kawasan KEK Mandalika yang kini pembangunannya kurang lebih dari 55% dari segala akomodasi yang ada di Kuta Mandalika khususnya, yaitu sesuai saran dari pihak FIA untuk mendapatkan grade pertama, yaitu untuk grade A, menyandang predikat homologasi grade A, menggelar event balap Formula One. Untuk sementara ini ya, sirkuit Mandalika mendapatkan grade 2 untuk balapan mobil GT3 WEC serta F2 ya, Formula 2. Hingga kini sirkuit Mandalika terus melakukan pembenahan di segala aspek pengerjaan ya, untuk memenuhi saran tersebut, serta dari akomodasi di seluruh kawasan KEK Mandalika. Baik, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebih dari narasi maupun visual yang saya suguhkan kurang berkenan, matur tampiasi, banyak-banyak terima kasih. Selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Untuk kawan-kawanku yang telah mensubscribe channel ini, ya selalu jaga kesehatan, jaga keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.